Alhamdulillah, saya Bunda Dewi Irvani sebagai Ketua Komnas Pelindungan Anak Kabupaten Malang bersama tim telah datang ke SD Negeri 5 Sri Mulyo Dampit untuk melakukan agenda deklarasi sekolah ramah anak, membuat MOU dengan muspika setempat, Komnas Pelindungan Anak dan sekolah SD Negeri 5 Sri Mulyo Dampit. Harapannya ke depan kita membangun sinergi untuk terus mengupayakan stop kekerasan kepada anak. Ini adalah momen yang sangat berharga, momen yang luar biasa untuk kita semuanya, karena di hari ini ya sudah terjadi ya sebuah aktivitas yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menurut data ya, Indonesia dengan angka kekerasan kepada anak ya hampir 3.500 kasus itu yang terlaporkan ya. Belum lebih banyak lagi yang tidak terlaporkan, angkanya 3.500 itu adalah tertinggi sedunia. Dan Kabupaten Malang tempat kita adalah tertinggi juga se-Indonesia termasuk. Dan dari latar belakang itulah maka terutama ibu-ibu yang ada di sini harus bersyukur dan berbangga bahwa sekolah tempat, oh ada bapak-bapaknya ya, belum kesebut bapaknya ya, harus bersyukur dan berbangga bahwa di sini di SD Negeri 5 Sri Mulyo ini ya, di tempat di mana Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya di sekolah ini ya, sudah dengan bersemangat melakukan deklarasi sekolah ramah anak. Ini sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa kita harus sama-sama bersinergi mengambil peran untuk mengurangi angka ya kekerasan terhadap anak dan juga angka pengabaian terhadap hak-hak anak ya. Nanti akan saya sampaikan apa hak-hak anak. Mungkin saja kita sendiri juga belum tahu apa sih sebenarnya hak anak itu yang belum kita penuhi ya, yang sehingga mendapatkan dampak buruk kepada anak kalau itu tidak terpenuhi ya. Jadi banner deklarasi sekolah ramah anak ini nanti juga boleh ditandatangani oleh ibu-ibu di pinggir-pinggirnya, dan nanti akan dipampang setiap hari, bisa terlihat oleh penduduk sekitar sini dan juga oleh orang tua, karena hari ini yang datang katanya orang tua kelas 1 sampai kelas 3 Pak ya, yang kelas 4 sampai kelas 6 mungkin hari ini belum bisa hadir. Insya Allah nanti melihat ya, melihat dan ikut berbangga, ikut bersinergi untuk melakukan perubahan ya. Perubahannya apa? Memberikan ya lebih baik lagi hak-hak kepada anak-anak kita, karena mereka adalah aset bangsa, calon pemimpin bangsa. Paling tidak anak laki-laki minimal akan menjadi calon pemimpin keluarga, betul kan ya? Anak perempuan akan minimal menjadi calon pemimpin rumah tangga ya. Nah, saya ya perkenalkan dulu, mungkin yang belum kenal ya, saya Dewi Irvani, biasanya orang-orang manggil saya Bunda Dewi. Saya adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak yang bersinergi dengan pemerintah untuk menekan angka kekerasan kepada anak ya. Dan untuk sekolah-sekolah yang sudah bersedia dan bersemangat untuk melakukan deklarasi sekolah ramah anak, apalagi tadi ada tanda tangan MOU, nanti kita ke depannya ya adalah siap ya bekerja sama ketika ada hak-hak anak di sekolah ini. Mungkin ada yang belum terpenuhi, kemudian sekolah mungkin kesulitan untuk menanganinya, kami siap untuk mengawal dan membantu ya. Misalnya contohnya ya, hak-hak anak ini ya, boleh dilihat ke sini ya Bapak Ibu ya, ini ada hak untuk bermain. Nah,
Sebenarnya kita orang tua juga tidak boleh kehilangan momen bermain kepada anak kita berapapun usia anak kita. Saya ketika bersama dengan anak-anak ya, saya menjadi anak-anak seperti dengan mereka. Mau guling-guling di pasir, ayo. Ketika di pinggir pantai, ya kan? Ya, lepaskan isi kita seorang ibu ketika bersama dengan anak kalau anak lagi pengen bermain, ya. Bermain tepuk tangan bersama dengan, kadang-kadang kita itu lupa Bu untuk bersenang-senang, padahal ketika kita bersenang-senang dengan anak, bermain dengan anak, hormon-hormon bahagia ya yang Allah berikan kepada kita secara alami, dari mulai hormon endorfin, oksitosin, dopamin, itu munculnya ketika kita bermain bersama anak-anak. Coba siapa yang sudah lama tidak bermain dengan anak-anak? Semua ya, semua sibuk dengan masak, ya kan? Sibuk dengan cuci-cuci, ya, sampai jenuh tiap hari sumur, dapur, kasur. Betul nggak Bu? Nah, itu hak anak loh Bu, bermain. Mulai sekarang berubah ya. Kita menjadi anak-anak ketika bersama dengan anak-anak, bermain dengan mereka. Karena bermain itu sebenarnya menyenangkan. Kenapa sih kita nggak mau coba? Kenapa aku nggak mau bermain sama anak-anak? Kan senang kan main itu, ya kan? Iya. Oh, soal nyuci, alah, soal nyuci. Soal nyuci repot. Ya, coba perhatikan lagi. Ini hak mendapat pendidikan. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekarang sudah bisa sekolah di sini, dan jangan lupa ternyata hak anak ya, pendidikan terbaik itu minimal 9 tahun sampai SMA. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu itu diwajibkan satu keluarga minimal ada 1 sarjana. Nah, itu mungkin bisa diterapkan di desa ini Bapak. Nanti insya Allah akan ada program sebenarnya, tapi ini sebenarnya programnya di kota sih, di kabupaten, mudah-mudahan juga bisa mengeksplor itu ya. Kemudian hak mendapat perlindungan. Nah, ini hak mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan ya. Nanti kita jelaskan satu seperti apa ya. Tanpa disadari Bu, kita setiap hari karena kita tidak paham, ternyata itu termasuk salah satu bentuk kekerasan. Tanpa disadari, tanpa kita pahami, ternyata itu memberi dampak trauma kepada anak kita. Nah, itu harus dipelajari ya, agar jangan sampai terulang lagi ketika tanpa disadari kita melakukan itu. Kemudian ada hak mendapatkan nama atau identitas yang baik. Nah, ya. Kemudian ya, hak mendapatkan kesamaan ya, guru dan orang tua ya, ketika melihat teman-temannya anak-anak, anak orang kaya dan anak orang yang nggak punya, itu tidak boleh kita beda-bedakan. Kalau kita membeda-bedakan kepada teman-teman anak-anak kita, itu kita termasuk melanggar loh. Ya. Kemudian hak mendapat status kebangsaan, hak mendapat makanan yang baik, hak mendapatkan akses kesehatan ya, hak mendapatkan rekreasi. Nah, kalau anak kita sudah lama Bu tidak diajak jalan-jalan, siapa anaknya yang sudah lama diajak jalan-jalan? Nah, habis ini harus jalan-jalan ya. Itu haknya mereka loh Bu. Karena kalau healing ya Bu, oh iya. Ini. Dan hak berperan dalam pembangunan. Nah, sebelum nanti kita beranjak ke slide yang lain ya, jadi Bu, kalau ya kita melihat, menyaksikan, terlibat dan sebagainya terhadap kekerasan kepada anak, itu sebenarnya wajib untuk dilaporkan. Nah, ketika kami sudah datang ke sini ya, ibu-ibu sudah tahu bahwa kami dari Komnas Perlindungan Anak, ibu-ibu sudah tidak bingung lagi. Kalau melihat ada kekerasan kepada anak, itu lapornya kemana? Itu gak usah bingung lagi. Boleh ke RT RW setempat, boleh ke Pak Lurah ya Pak ya, boleh ke Komnas Perlindungan Anak, dan boleh juga ke polsek terdekat. Dan itu wajib dilaporkan karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau kita melihat kemudian kita tidak terlibat untuk ikut melindungi, kalau ada hak anak yang terabaikan,
itu nanti di akhirat ditanyakan sama Allah, Bu. Sudah tahu melihat ada anak yang haknya terabaikan, kemudian kita diam saja. Makanya kenapa kok ada undang-undangnya? Karena memang mereka itu harus masa depannya terlindungi. Ya, seperti itu. Nah, untuk menjadi orang tua yang sehat, nah, kita untuk menjadi apa? Bisa mendidik dan membesarkan anak dalam kondisi sehat, fisik dan mentalnya, kita orang tua harus sehat dulu. Harus menjadi orang tua yang tenang, bahagia, harus memancarkan aura energi kebahagiaan setiap harinya. Jangan suruh anak-anak, jangan kita marahin tuh anak-anak kita, sedih lah, nakal dan sebagainya. Hei, lihat dulu ke diri sendiri. Apa yang kita pancarkan setiap hari sama anak kita? Emangnya kita sudah jelas-jelas jadi orang tua yang bahagia atau belum? Nah, orangnya sudah bahagia. Ya orang tua dulu lah, ya kan? Orang tua anaknya hanya mendapatkan pancaran, anak itu cerminan orang tua loh, Bu. Kalau gitu ayo kita bahagia dulu deh. Kalau gitu silakan ibu berdiri, diputar dulu ini musiknya. Ayo ibu-ibu dari Komnas, kita berbahagia bersama dengan ibu-ibu di sini, biar hormon bahagianya, hormon dopaminnya dikasihkan sedikit dulu, Bu, sebentar, agar hormon dopaminnya muncul, ya, hormon bahagianya muncul, segala keruwetan di rumah bisa hilang, ya, terus kita bisa memproduksi kebahagiaan dan kita bisa menjadi orang tua yang sehat mental dan fisiknya. Jadi gerakan-gerakan ini, Bu, jangan disepelekan walaupun gerakannya mudah, ya, tapi ini untuk melancarkan peredaran darah, untuk melancarkan kondisi berpikir kita, agar kita tidak dikit-dikit emosi, dikit-dikit tanggungnya muncul ke anak. Nah, ini harus dirilis dengan musik ini. Mau nggak? Oke, ayo putar, boleh. Ikuti ya, Bu, ya. Berdiri ya. Boleh diputar? 하고 싶은 널
Mari kita sama-sama berikhtiar bersungguh-sungguh untuk memperbaiki pola pengasuhan kita di rumah, dan guru-guru juga akan memperbaiki pola pengasuhannya di sekolah. Memperbaiki pola pengasuhannya di sekolah. Ketika bekerja sama di rumah dan di sekolah, insya Allah kualitas anak-anak kita juga semakin hari semakin baik. Temukan apa potensi terbaiknya dalam diri anak-anak, fokus kepada kelebihannya, fokus kepada kebaikannya, keburukannya hapus. Tips pertama untuk jadi orang tua yang bahagia dan bisa memberikan pola asuh yang terbaik kepada mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas nantinya, menjadi calon pemimpin bangsa yang baik adalah pertama, ketika anak melakukan kesalahan kemudian kita tegur dengan baik, kita arahkan dengan baik, kemudian kesalahannya hapus dari pikiran kita. Sedikit saja anak melakukan kebaikan, apresiasi, sampaikan terima kasih, berikan pujian, dan catat di dalam pikiran kita. Sehingga setiap hari, catatan dalam pikiran kita itu hanya kebaikan anak saja. Maka setiap hari kita akan memancarkan energi yang baik-baik saja kepada anak kita. Kenapa sih kita harus menghapus keburukan anak? Karena anak kita sedang berproses, Bu. Betul nggak? Anak kita sekarang itu bukan cerminan nanti bakal gedenya seperti itu. Maka jangan sekali-kali membuat kamu kok sekarang main HP aja nanti gedenya mau jadi apa, nak? Nggak boleh begitu. Kita nggak tahu nanti gedenya jadi apa. Tapi kalau itu keluar dari lisannya ibu, hati-hati kalau diaminkan sama malaikat. Itu kata-kata kita adalah doa. Sepakat ya, kata-kata kita doa ya. Tapi kenapa masih tak sering lupa? Coba. Sadar nggak, Bu? Sadar ya? Coba ngaku nggak? Ngaku ya. Pakai laku setiap hari. Ya, hilang. Sekarang berarti kalau ibu sedang kesel marah sama bapaknya, jangan sekali-kali menghadapi anak sebelum dilepaskan dulu rasa marahnya, Bu. Karena anak itu bingung, aku salah apa kok malah dimarahin sama ibunya. Hati-hati, jangan hadapi anak ketika emosi dan psikologis kita sedang tidak baik-baik saja. Minggir dulu, melipir dulu, ke kamar dulu, duduk diam tenang. Tarik nafas yang dalam, buang yang panjang, tersenyum dulu. Kalau sudah bisa tersenyum, segera temui anak kita. Itu tips yang kedua. Catat loh nanti, jangan lupa ya. Jangan disepelekan apa yang saya katakan, Bu. Saya ini di klinik Al-Basiro di Turen. Ada yang tahu nggak ini? Ada ya? Yaitu saya adalah owner atau pemilik dan pengelolanya, Bu. Dan saya setiap hari menangani orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental bersama tim perlindungan anak ini juga. Dan poskonya perlindungan anak itu juga ada di klinik Al-Basiro. Saya setiap hari menangani anak-anak, termasuk anak-anak yang mengalami gangguan mental. Sebelum saya tangani anaknya, kalau misalnya anak-anak bermasalah misalnya kecanduan game lah, terus anak-anak selalu membantah, mogok sekolah, pendiam dan sebagainya yang biasanya ceria kemudian gak mau bicara, itu kemudian berkonsultasi ke tempat kami. Biasanya yang saya tangani orang tuanya dulu. Kalau orang tua sudah bisa merubah pola pengasuhannya, anak ditangani lebih cepat biasanya, Bu. Karena seringkali misalnya anak kecanduan game,
terus kita terapi, kita sudah nggak, terus anaknya sudah nggak mau lagi kecanduan ini. Tapi kalau ayah dan ibunya tidak diberi edukasi dulu sebelumnya, anak yang sudah baik biasanya dilemahkan lagi oleh orang tuanya sendiri karena mereka tidak paham. Dan hati-hati Bu, ya, kekerasan yang terjadi pada anak ini data loh ya, 70% dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Catat ya, hati-hati. Sebelum berbicara diingat-ingat dulu, diam dulu, ini betul nggak kalau saya ngomong begini? Kalau sudah terlanjur kerucut, segera minta maaf sama anak. Jangan contoh ya nak, barusan itu ibu bicara seperti itu nggak baik sebenarnya. Maaf ya nak ya, nggak boleh dicontoh. Nanti kalau ibu cerita itu, tolong ingatkan ibu ya nak ya. Libatkan mereka untuk mengingatkan kita. Nah, hal-hal seperti ini seringkali diabaikan sama kita, betul nggak Bu? Padahal ini dampaknya tuh luar biasa kepada mereka itu. Banyak sekali anak-anak, betul nggak Bu Guru? Biasanya anak-anak ada yang mau bertanya, jadi lagi, nggak percaya diri, bingung, takut salah. Ternyata setelah dicek kebanyakan anak melakukan kesalahan di rumah, habis-habisan dimarahan dari orang tua. Dalam pikiran anak, oh aku nggak boleh salah, aku jadi takut salah, jadi mau bertanya takut salah, jadi nggak bisa bertanya sampai kelas 6. Betul nggak Bu? Di sekolah banyak sekali anak ketika dibertanya nggak ada yang bertanya. Nah, nggak ada yang bertanya itu sudah saksinya gurunya. Ya banyak begitu Pak ya, kebanyakan ya nggak mau bertanya. Ternyata kenapa mereka begitu? Seringkali kita marahin melebihi dari kesalahan, kita lupa anak ini sedang berproses. Ya, anak ini sebenarnya belum jadi apa-apa Bu, tapi mereka akan jadi apa-apa ketika kita memperlakukannya tidak benar di rumah. Ya, ya, siapnya memperbaiki ya, sinergi ya. Jangan cuma ini gimana di sekolah kok anak belum bisa kerjakan kali-kalian, belum bisa kerjakan pembagian. Hei, halo, di rumah apakah sudah diajari sama ibunya? Belum ya? Nah, itu udah nyalahin gurunya. Padahal di rumah cuma berapa, di sekolah cuma berapa jam? Lebih banyak di rumah kan? Nah, kemudian anak suruh kita belajar, kita suruh anak belajar, anak-anak belajar dalam kondisi mereka dimarahin, ya. Ini gimana sih nggak belajar? Ayo belajar kamu tuh gimana ya seperti ini? Lalu mulai belajar lagi cerewetin loh Bu. Bagaimana mungkin semangat belajarnya itu muncul? Pada saat mereka nggak mau belajar kita marahin. Padahal sebenarnya kita yang tidak menyiapkan situasi anak untuk bahagia dalam belajar. Ya, kira-kira salah siapa? Nggak apa-apa, biarin. Nah, kita itu kayak gitu, anak-anak bisa aja salah loh. Salah. Ya boleh, biarin. Anak nangis mau didiamkan, diajak jalan-jalan keluar dulu boleh Mas, silakan. Ya, ajak jalan-jalan boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah kita anak kerja aduh ya, terus itu anak loh, problemnya mungkin ada yang rasa atau haus gitu ya. Terus anak tadi udah masuk, bilang ibu, ya Allah, terakhir kapan anak punya hak untuk berbicara? Nah, sekarang baru sadar ya, ketawa-ketawa kan? Nah, ayo ngaku, siapa yang tunjuk tangan, siapa jujur ngaku, siapa yang sering kita marahin gak jelas sama anaknya? Oh, nah. Ya, ayo ya, ini jangan percuma begini-begini. Ya, ayo ya sama-sama ya, kepala sekolah ya, sama-sama bersinergi ya. Kalau anak di rumah sudah baik-baik aja, berangkat sekolah dalam keadaan happy, bahagia, di sekolah juga Bu menerima pelajaran itu enak, mereka itu lebih mudah untuk paham. Kalau anak di rumah sudah jutek, ya ibu guru berangkat ada anak-anak yang cemberut dari rumah, itu pasti susah kan diatur, pasti susah kan diajarin. Nah itu buktinya, ibu dengar sendiri dari gurunya.
Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan ketika anak berangkat sekolah. Ini juga nasihat buat diri saya sendiri loh Bu, bukan berarti saya juga sama, saya juga itu kadang-kadang suka cerewet nggak jelas. Nah, tapi paling tidak ketika kita tahu ilmunya, insya Allah ya, Bismillah ya, kita Bismillah sama-sama perbaiki pola pengasuhan kita. Siapa lagi sih yang mau sayang sama mereka kalau bukan kita orang tuanya ya? Kalau guru itu cuma bantu, hati-hati ya, guru itu cuma bantu ketika mereka berada di sekolah, ya. Nanti di akhirat yang ditanyakan pertanggungjawaban dari amanah yang diwasikan pada kita adalah orang tuanya dulu. Ya, insya Allah ini mudah-mudahan kita jadi tersadar ya. Nah, apalagi kalau ini dipampang nanti Pak kelas sekolah, dipampang guru kelas 4 sama kelas 6 nanti melihat, ya. Ketika melihat nanti mungkin ingat apa yang saya sampaikan. Oh iya, sahabat dari pernah diingatkan gitu. Memang kalau di awal-awal itu biasanya sering lupa Bu, kalau kita suka cerewet nggak jelas, apalagi pada anak-anak pada saat berangkat sekolah. Padahal itu menyulitkan mereka loh Bu. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu, kira-kira susah nggak mengasuh anak zaman sekarang? Susah semua ya, nggak ada yang gampang. Tapi jangan lupa, lebih susah lagi jadi anak-anak, lebih susah lagi jadi mereka. Ya, harus besar di zaman ini, di mana semua ada di sini loh Bu, ya. Anak-anak tinggal gesek-gesek aja, semua isi dunia lebih gampang diakses di sini. Kekerasan apa segala macam, sekali anak-anak melihat tentang konten kekerasan, ya, kemudian bermunculan kan yang sama, namanya algoritma, bermunculan yang sama. Nanti ketika anak HP-nya disimpan, ambil lagi HP-nya, ketika dibuka misalnya TikTok ya, yang muncul adalah yang pertama kali muncul di FYP-nya kekerasan dulu. Makanya butuh pengawasan ya, butuh pendampingan, karena itu penyebab utama terjadinya bullying atau membuli ya. Ternyata Bu, ya, anak-anak yang membuli, atau ini terakhir yang sampai meninggal di Batu, tahu? Kan pelakunya 6 orang ya. Setelah mereka diinterogasi, mereka ditanya, ternyata anak-anak ini juga adalah korban bullying dari orang tuanya sendiri. Harus catat ya, hati-hati Bu. Sekarang ini jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap sepele pada saat kita sedang emosi, jangan hadapi anak. Coba Ibu ingat-ingat. Mungkinkah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lembut, dan menenangkan anak-anak pada saat kita marah? Bisa nggak? Mungkin kan? Bisa lepas kontrol ya. Nah, makanya pada saat marah, ya ini sudah sekali lagi nasihat udah, tahan, diam, tidak usah berbicara apa-apa dulu. Kendalikan dulu dengan nafas. Jadi nafas itu adalah cara terbaik dan termudah untuk menurunkan kondisi psikologis kita pada saat kita sedang marah, ya Bu ya. Nafas yang panjang lebih panjang daripada biasanya. Nafas yang panjang yang dalam, keluarkan. Kalau mulut kita sudah bisa tersenyum, kita sudah siap berarti menghadapi anak-anak. Loh, kok banyak yang nangis? Sadar ya banyak kesalahan sama anak. Ayo Bu, kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Pada saat mereka sudah tidur malam, kalau kita lihat, ya Allah, sudah apa yang sudah melakukan sama anak-anak? Bisa nangis kita kan? Betul nggak? Kalau sudah perhatian mereka tidur, lah besoknya diulang lagi. Ya Bu ya, kita tuh sudah gitu ya namanya. Ayo ya Bismillah ya, kita perbaiki ya. Nah, insya Allah itu akan memudahkan juga para guru untuk mengajar anak-anak di sekolah Bu, kalau udah berangkat mereka dalam keadaan bahagia. Ya, bahasanya diperbaiki Bu. Mana ya ini buku Bu?
Nah makanya kemarin tahu di mana lah, bukan sendiri kok bisa lupa tuh bagus banyak. Langsung jutek anak-anak berangkat sekolah bu. Bahasnya diganti, oh bukunya belum ada ya nak, ayo kita cari sama-sama. Kapan kita mau berbaik kalau udah bilang nggak bisa? Jangan salah. Yang ada itu sebenarnya menurut psikolog itu bukan bisa dan tidak bisa, tapi ada yang terlatih dan tidak terlatih. Kita tidak mau memulai dan tidak mau membiasakan secara konsisten setiap hari, makanya tetap kebiasaan lama. Kalau mau merubah, mulai berjuang, maksa diri kita untuk bisa berubah. Nanti lama-lama kalau terbiasa, mulut kita akan sangat mudah untuk mengucapkannya. Kalau misalnya anak, kok tumben mak ngomongnya kayak mana? Iya nah maaf ya mama lagi belajar loh. Kalau mau kayak gini kamu seneng gak? Pasti anak bilang seneng lah, gak mungkin anak bilang ah seneng, gak mungkin. Gak mungkin ada anak-anak yang gak suka dilembutin ya. Itu pasti suka, coba kita sendiri. Suami ngomong lembut dan ngomong kasar, suka yang mana? Apalagi anak-anak bu. Ayo rubah ya. Bismillah ya, bisa ya. Nah jangan lupa ternyata para pembuli itu ya adalah mereka mendapat bulian dulu ya, dapat nilai segini loh, dapat nilai segini nggak sama ini belajar apa di sekolah. Nah habis udah anak-anak juga sudah tertekan dengan nilainya sendiri, dapat tekanan lagi dari orang tuanya. Terus harus bilang gimana bunda, misalnya biasanya anak-anak nggak mau sih kalau nilainya jelek ditunjukin sama orang tuanya, udah jelas pasti dimarahin pasti gitu. Bener nggak? Nangis lagi ibunya pasti. Banyak kan nangisnya kalau kepala sekolah, tapi nggak apa-apa, nangis ini air mata menjadi saksi nanti di akhirat nanti bahwa kita ingin berjuang memperbaiki pola pengasuhannya. Bismillah ya. Jadi gimana caranya kalau anak nilainya kurang bagus, belum sesuai dengan kita harapkan? Nilainya berapa? 5 mah. Oh iya nggak apa-apa. Bisa nggak mungkin bisa. Gak apa-apa, besok kita belajar lagi. Besok mama bantu. Mungkin kemarin kamu belajar sendiri ya di rumah ya, maaf ya. Mama sibuk masak sih. Nanti kalau pas kamu belajar, mama sibuk tulis masakan masih gosong jano. Ya, kita belajar bersama. Tapi mama sebenarnya belum bisa sih ngajarin itu. Nanti mama akan belajar wis. Ternyata bu, perkalian segala macam cara gampang itu ada di YouTube. Kita bisa belajar lagi. Belajar pembagian yang cara cepat membagi itu ada. Kita bisa mendampingi anak-anak belajar. Jadi bahasanya seperti itu di rumah ya. Yang sederhana setiap hari, misalnya malamnya, ayo mbak kita siapin peralatan sekolah kamu biar besok nggak bingung, yuk gitu. Jadinya sifatnya ajak. Jadi kalau misalnya besok ini anak-anak bingung nyari buku nyari segala macam, mau sampai kan itu, mau sampai sih sekolah, kok bisa pakai sih berat mobil. Nah sihnya kayak gitu kan kita kan, betul nggak bu? Ayo ngaku. Gimana bisa sekolah dalam keadaan berangkat dalam keadaan bahagia? Padahal teorinya begini loh dari psikologinya, menangkan pagi kita. Kalau pagi kita dalam keadaan bahagia, anak-anak sepanjang hari akan bahagia. Sebelum membahagiakan anak, bahagiakan dulu kita di pagi hari. Nah kita kalau pagi hari udah jutek, pasti kita memancarkan energi yang jutek juga sama anak-anak, betul nggak bu? Karena kita ini hanya bisa memberikan apa yang kita punya, betul nggak? Kalau kita nggak punya, kita bisa kasih ya? Kita bisa memberi bahagia kepada anak kita kalau kita ada sendiri bahagia. Kalau kita sendiri nggak bahagia, emang bisa ngasih bahagia ke anak kita? Bisa nggak? Jadi harus bahagia dulu. Gimana caranya bahagia? Hidup ini dimudahkan saja. Kalau berantakan, beresin rumah. Kalau belum mood beres, biarin dulu. Tunggu moodnya saja dulu.
Kalau sudah mood baru beres. Ya, kalau nggak ada makanan, masak. Kalau malas masak, beli aja. Udah tenang aja semuanya, santai. Nah, harus santai. Kita kadang-kadang terlalu tegang menghadapi hari-hari, ya kan? Nah, hari ini kalau mau males masak sih, nah ayo beli aja, nah habis ya. Gitu. Santai aja kayak gitu biar nggak sepaneng. Karena kalau sepaneng yang jadi korbannya siapa? Anak. Ya mungkin sedikit banyak begitu, walaupun ini banyak yang ini ya. Yang kami sampaikan. Jadi kalau misalnya ada perubahan perilaku Bu dalam diri anak-anak, misalnya anak lebih pendiam, anak gak mau komunikasi sama kita padahal sebelumnya ceria, anak-anak malas makan, raut muka anak-anak kita memperlihatkan kesedihan, itu tandanya anak sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita harus pastikan perasaannya hari itu bahagia atau tidak. Itu yang terpenting. Karena anak kalau sudah bahagia pasti pintar. Itu kuncinya. Jadi rata-rata anak yang gak bisa apa-apa tuh karena perasaannya, tangki cintanya kurang terisi. Karena anak kalau berangkat sekolah dalam keadaan happy, di rumah saya diantar, udah ya nak sampai sini salim, dadah, gitu. Perlihatkan wajah bahagia ke anak-anak. Ya kadang-kadang perjalanan, ya salim. Terus anak dari mana dapat pancaran bahagianya? Jangan-jangan sudah lama tidak melihat raut wajah anaknya bahagia atau tidak. Jangan-jangan lebih banyak yang dilihatnya wajahnya daripada anaknya. Betul ya? Iya, yo. Ya kalau udah ngobrol gini baru terasa ya kalau kita tuh banyak kesalahan setiap hari. Udah ya Bismillah ya, kita perbaiki ya. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat kok. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Yang penting kita harus bahagia gitu. Tenang ya. Sering mengingat Allah ya, agar kita yakin bahwa dunia dan seisinya itu ada dalam kendalinya Allah. Segala apa yang terjadi dalam diri kita sudah seizin Allah. Kalau sudah seizin Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak tenang ya. Kalau kita tidak tenang, tandanya kita mungkin sedang jauh dari Allah. Lupa kalau dunia ini ada yang mengendalikan, ya kan? Pengennya dunia ini ya kita yang mengendalikan, juga kuat lah. Pantas kalau kita stres. Lah pengennya semua orang sesuai dengan maunya kita loh. Tahu nggak pasien-pasien saya yang ribuan itu, yang stres dan depresi, tahu nggak? Ternyata mereka yang sekarang merasakan penderitaan hidup itu bukan berasal dari kenyataan hidup yang mereka alami sehari-hari, tapi apa? Berasal dari penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Nah, mau nggak ditambahin itu orang yang depresi? Mau nggak Bu? Ya mau ya? Jangan sampai lah. Jadinya kayak gitu ya Bu ya. Wis terima aja. Suami belum sesuai dengan belum sesuai dengan yang kita harapkan, gak apa-apa. Suami itu milik Allah, hatinya dalam genggaman Allah. Ya Allah, aku pasrah. Ya Allah, aku pengen suamiku jadi lebih perhatian sama aku, lebih sayang tiap hari, lebih banyak dipeluk. Tolong ya Allah, pakai kata Allah. Karena yang punya suami siapa? Allah. Sudah nggak kita sampaikan sama yang punya? Belum kan? Jadi begitu ya polanya ya Bu ya. Jangan menyakiti diri kita sendiri Bu. Kita harus sayang sama diri kita sendiri. Siapa yang nggak mau sayang kalau bukan kita sendiri? Ya kan? Harus sayang, santai tiap hari. Lepaskan ketegangan-ketegangan semua dan pulang harus lebih banyak senyum. Jangan sepelekan senyum ya Bu ya. 12 menit saja kita senyum dalam satu hari, 12 jam ke depan imunitas kita naik. Nah itu loh penelitiannya Bu ya. Jadi kalau kita banyak keluhan ya, pusing ya, pegel, sakit pundak, sakit lutut, jangan dulu nyalakan
saja syaratnya kiri kanan harus sejajar, nggak boleh tinggi sebelah gitu. Nggak akan keluar itu hormon bahagianya kalau tinggi sebelah. Harus sejajar. Saya hitung 7 detik ya. Belajar senyum agar pulang ibu lebih banyak senyum. Asal jangan senyum-senyum sendiri di pinggir jalan ya. Ya, ayo belajar senyum. Sejajar ya. Yang paling manis, yang paling cantik saya hitung 7 detik. Ya, siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan sama-sama. Kan bahagia itu gampang banget kalau kita mau. Lah kitanya nggak mau soalnya sih. Ya, terus kalau kita nggak mau bahagia mau nyari apa coba di dunia ini? Belum tentu kita lama hidup di dunia ya nggak. Jadi sisa usia kita harus bahagia lah ya. Kita mau cari apa ya? Harus bahagia, harus senang, harus dekat dengan Allah dan banyak bersyukurnya ya. Dengan bersyukur, dengan senyum, ternyata disitulah kunci sehat kita ya. Ibu sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu, boleh silakan nanti nomor kami ya, nomor saya akan ada di Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah di sini ya. Kalau membutuhkan konsultasi terkait dengan anak yang mungkin saat ini kita kesulitan untuk mengatasi sendiri, ibu jangan merasa sendiri. Sekarang sudah ada mitra ya. Sekarang sudah ada Komnas Anak. Boleh kita diskusikan sama-sama, boleh berkonsultasi gratis ya, tidak ada yang dipungut biaya. Jadi Bu, jangan disepelekan dampak dari anak dibully ya, sampai depresi bahkan mengarah kepada bunuh diri ya. Bahkan ada anak yang dibully sampai meninggal. Yang di Batu kan seperti itu. Jadi ya, kekerasan itu ada fisik, ada verbal ya. Jadi kita menghina ya, merendahkan, mengucapkan kata-kata kotor dan tidak baik dalam waktu yang terus, itu adalah kekerasan verbal. Jangan lupa, kalau kita tidak merubah, kita bisa kena undang-undang ya. Karena apa? Bahaya buat anak. Gak akan bisa menjadi generasi yang berkualitas kalau di rumah isi kepala anak hanya marahan kita saja ya. Peluk anak, cium, dekati, belum terlambat sebelum kita menyesal nantinya. Sepakat Bu? Iya. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Semoga kehadiran kami di sini membawa energi baru ya Bu ya. Lebih bersemangat dan yakin pasti bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak kita. Tidak ada Bu ibu yang sempurna, nggak ada. Tidak ada ayah yang sempurna, tapi kita bisa mengupayakan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Demikian dari saya, dari kami di sini tadi yang senam di depan. Ayo berdiri dulu biar mereka kenal. Tadi belum saya kenalkan, lupa. Di sini ada Bu Mira ya, ada Bu Irma, ini ada Bu Muza ya. Ini adalah dari sedikit dari tim kami yang hadir, karena banyak sebenarnya tim Komnas Perlindungan Anak. Boleh ya, konsultasinya tidak harus dengan saya, dengan ibu-ibu ini juga sama ya. Insya Allah mudah-mudahan permasalahan ibu adalah permasalahan kita bersama ya. Kita jangan merasa sendiri, banyak orang yang peduli dan bisa memberi kasih sayang untuk semuanya. Kita insya Allah sukses mulia bersama untuk melahirkan anak-anak yang kualitasnya lebih baik ya. Jadi seperti dari kami, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komnas Anak.